Pemirsa, Kepolisian Polres Goa menangkap seorang pelaku penyeludupan BBM bersubsidi jenis solar di Jalan Abdul Razak, Kota Makassar. Saat digeledah, polisi menemukan BBM solar dalam 2 tandon plastik berukuran besar yang ditampung pelaku. Petugas Patmor Sabhara Polres Goa menangkap seorang sopir truk berinisial AR saat berupaya menyelundupkan ribuan liter BBM bersubsidi di Jalan Abdul Razak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan bermula ketika truk yang dikendari pelaku baru keluar dari SPBU. Merasa curiga, petugas patroli memeriksa isi truk dan menemukan BBM jenis solar yang ditampung di 2 tandon plastik besar. Diduga BBM solar ini akan dijual ke sejumlah lokasi dengan harga yang lebih tinggi demi mendapatkan keuntungan. Yang mana ketika melakukan kegiatan patroli menemukan ada satu kendaraan jenis truk yang mencurigakan. Setelah ditemui, dilakukan pengecekan, ternyata berisikan beberapa jirigen yang isinya adalah solar. Terkait dengan hal tersebut, peristiwa tersebut, kemudian tersangka dan truk kami amankan dan dibawa ke Mapores Goa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka AR dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, dianggap meresahkan puluhan emak-emak menggerebek dan menghentikan paksa aktivitas tambang di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan terkait dengan izin tambang. Puluhan emak-emak menghadang dan menghentikan paksa alat berat yang diduga sedang melakukan penambangan liar di dekat perkampungan warga di Desa Tindang, Kecamatan Bonto Nompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Emak-emak ini bahkan meminta operator alat berat untuk segera menjauh dari lokasi. Aparat kepolisian dan TNI mendatangi lokasi tambang yang diduga ilegal. Namun karena diduga informasi kedatangan petugas bocor, polisi tidak menemukan adanya aktivitas penambangan. Meski begitu, petugas tetap memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan terkait izin tambang. Menurut warga, keberadaan tambang yang ditolak karena merusak jalan desa. Iya Pak, menolak. Karena jalanan berlumpur Pak, tidak bisa dilewati. Baru juga rawan kecelakaan. Dan kami tetap melakukan langkah-langkah hukum, diantaranya adalah memasang polis lain dan melakukan penyelidikan lanjut. Nanti di sana akan ketahuan apakah tambang ini memiliki izin atau tidak. Penyelidikan keberadaan tambang di Kecamatan Bontonompo yang diduga ilegal masih berlanjut. Polisi juga sudah mengantongi identitas orang yang kerap menambang di lokasi ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria berjubah dengan mengenakan masker terekam CCTV saat membakar lemari di dalam masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api tidak sampai menghanguskan seluruh bangunan masjid. Inilah rekaman CCTV. Detik-detik seorang pria tidak dikenal menggunakan jubah dan masker membakar kain korden pembatas soft jamaah serta sebuah lemari di sebuah masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi seorang diri masuk ke dalam masjid melalui jendela samping yang hanya tertutup triplek. Aksi pembakaran ini terjadi pada dini hari saat masjid tidak ada jemaah. Usai melakukan pembakaran, pelaku kabur meninggalkan lokasi. Kebakaran baru diketahui imam masjid saat hendak azan subuh. Ketua RT dan warga beramai-ramai melakukan pemadaman dengan menggunakan air. Beruntung, kobaran api yang sempat membesar tidak sampai melalap bangunan masjid.
datang Pak Imannya di rumah sebelum jam 5 subuh. Tengah kasih tahu bilang terbakar masjid. Takut masuk. Makanya saya lari ke sini. Terus kita langsung bunuh semua saklarnya lampu. Kan ada 3. Iya. Tahu bilang 1 bermasalah, yang 2 belum. Yang 2 tidak. Hanya saya masuk, langsung sirang ini apinya di dalam. Setelah melakukan olah TKP, polisi memburu pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima ditegur usai bersenggolan saat berkendara. Seorang pria memukul 2 pengendara motor di Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Warga yang geram mendengar aksi pemukulan langsung menggeruduk rumah pelaku. Seorang pria harus berurusan dengan polisi lantaran telah menganiaya 2 orang pengendara motor yang sedang lewat di Jalan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Bogor. Kejadian terjadi saat pelaku bersenggolan dengan korban di jalan. Korban menegur pelaku yang membawa motor ugal-ugalan. Merasa tidak senang ditegur, memutarkan motornya menemui korban dan langsung menganiaya korban. Salah satu pengendara lainnya juga tak luput dari pukulan pelaku lantaran berusaha melerai. Pelaku itu inisial PH. Warga mana nih? Warga Ciriung juga. Iya. Sekarang pelaku? Pelaku sudah kami amankan, masih kami tahan, menunggu proses selanjutnya. Mendapat laporan warga serta bukti rekaman CCTV, polisi langsung mengamankan pelaku. Pelaku sempat diamuk warga saat hendak dibawa ke mobil patroli untuk dibawa ke Polsek Cibinong. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar kelas 10 sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban bullying kakak kelasnya. Korban sempat mengalami pengeroyokan hingga mengalami luka patah bagian rahang. AAI, pelajar kelas 10 SMK Negeri 1 Cikarang Barat ini hanya bisa terbaring lemas usai menjadi korban bullying oleh kakak kelasnya. Korban mengalami patah di bagian rahang usai dianiaya oleh 13 orang kakak kelasnya. Kini, korban telah menjalani tindakan operasi pemasangan pen hingga korban belum bisa beraktivitas dan sementara asupan makanan hanya melalui selang. Aksi bullying ini terjadi pada 2 September lalu. Korban mendapat tindakan bullying oleh 13 orang kakak kelasnya di sebuah lapangan sekolah. Korban dianiaya hanya karena melanggar aturan yang dibuat oleh kakak seniornya. Lebih dari 10 orang, lapangan mereka itu diposisikan tuh jongkok, terus kepalanya itu menghadap ke langit. Nah, di situ mereka dipukul. Pukul itu disongkokin 2 orang, pukul itu dikejar. Jadi setiap 1 orang itu pukul kurang lebih 8-10 kali. Nah, itu bergantian. Orang tua korban menyayangkan pihak sekolah tidak kooperatif seakan menutupi kejadian yang diderita anaknya. Orang tua korban sudah membuat laporan polisi dan berharap para pelaku segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan.